Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan rahmat dan nikmat. Termasuk saat ini alhamdulillah kita baru saja melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ta'lim kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan semua amal baik yang kita kerjakan diterima dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab tentang sabar, hadis nomor 17. Akan kita baca nanti beberapa hadis di dalam bab sabar ini karena memang hadisnya cukup banyak. Hadis nomor 17, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Abdillah ibn Khabbab ibnil Arad radhiyallahu anhu qala syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil ka'bati faqulna ala tastansiru lana ala tad'u lana faqala qad kana man qablakum yu'khadhur rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fiha summa yu'ta bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfaini wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'admihi ma yasudhu dzalik antini wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Rawahul Bukhari wa fi riwayatin wa huwa mutawassidun burdatan wa qad laqina minal musyrikina syiddatan. Terjemahan hadis nomor 17 di dalam bab sabar dari sahabat Abu Abdillah, yaitu sahabat Khabbab bin Arad radhiyallahu an. Ia berkata, kami mengeluh, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu Rasulullah berbaring di bawah naungan Ka'bah, berbantalkan surbannya. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendoakan dan memintakan bantuan serta pertolongan untuk kami? Mereka mengeluh, kenapa kita ini kok capek-capek perang? Jenengan ini kan Nabi dan Rasul. Apa tidak cukup minta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya kita mendapatkan kemenangan? Nabi menjawab, dahulu orang yang sebelum kamu, ada kalanya seorang itu ditanam hidup-hidup. Artinya dia berjuang mempertahankan imannya kepada Allah sampai ia dikubur hidup-hidup dan digergaji dari atas kepalanya sehingga terbelah menjadi dua. Dan ada kalanya pula dikupas kulitnya dengan sisir besi yang mengenai daging dan tulang. Tetapi keadaan yang demikian itu tidak menggoyahkan iman agamanya. Demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah,
Allah pasti akan menyempurnakan agama Islam ini hingga merata keamanan. Orang dapat berjalan dari Son'a itu di Yaman, ke Hadramaut juga di Yaman. Tapi jaraknya Son'a dengan Hadramaut meskipun sama-sama di wilayah Yaman itu jauh sekali. Orang dapat berjalan dari Son'a ke Hadramaut dengan tidak ada yang ditakutkannya kecuali kemurkaan Allah. Atau serigala yang dikhawatirkan menerkam kambingnya. Tetapi walakinnakum tasta'jilun, tetapi kamu terburu-buru, tergesa-gesa tentang hal perkembangan agama ini. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, di dalam riwayat lainnya disebutkan ketika Rasulullah berbaring dengan berbantalkan sorban itu, kami telah menderita aniaya dari kaum musyrikin yang amat berat. Para jamaah rahimakumullah, hadis ini memberikan petunjuk dan pesan kepada kita bahwa agama ini diperjuangkan oleh Rasulullah. Islam ini didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa perjuangan dan dakwah, maka agama Islam ini tidak bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan untuk itu perlu kesabaran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati, periode perjuangan dan dakwahnya sebagai Nabi dan Rasul, kalau dibandingkan dengan Nabi dan Rasul sebelumnya, itu relatif lebih singkat, lebih pendek dibandingkan Nabi dan Rasul sebelumnya. Coba kita bandingkan misalnya Nabi Nuh alaihissalam itu dakwahnya sampai 500 tahun. Nabi Nuh itu. Tetapi orang yang beriman kepada Allah jumlahnya tidak lebih dari penumpang satu kapal yang diselamatkan oleh Allah bersama Nabi Nuh ketika Allah mengadab umatnya Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwahnya itu loh 500 tahun. Tapi orang yang beriman kepada Allah jumlahnya tidak lebih dari penumpang satu kapal itu. Makanya Nabi Nuh itu disebut sebagai nabi yang sabar. Dan salah satu nabi yang termasuk di dalam kelompok ulul azmi wa ulul azmi minar rusuli itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Karena dakwahnya bisa disebut yang paling panjang dibandingkan nabi dan rasul lainnya. Sehingga beliau oleh Allah juga diberikan panjang umur. Umurnya Nabi Nuh itu 950 tahun. Nabi Ibrahim itu dakwahnya juga panjang. Lebih panjang daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu dakwahnya hanya 23 tahun kurang lebih. Periode Mekah, periode Madinah. Nabi Ibrahim itu dakwahnya panjang, lama. Bahkan saking panjangnya, saking lamanya sampai beliau ini oleh Allah seperti dijadikan sebagai peletak dasar kenabian baik dari kalangan bangsa Arab maupun dari kalangan bangsa Bani Israel. Nabi Ibrahim ini karena masanya panjang itu juga disebut sebagai Abul Anbiya wal Mursalin. Bapaknya para nabi, bapaknya para rasul. Karena menurunkan nabi baik dari kalangan bangsa Arab maupun dari kalangan bangsa Bani Israel. Sehingga Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, misalnya kaitannya dengan kurban. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mau menyembelih hewan kurban, ada salah seorang sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kurban itu apa?" Kanjeng Nabi menjawab, "Qala sunnata abikum Ibrahim." Kurban itu adalah sunnahnya, ajarannya, tradisinya bapak moyang kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Dawud masanya panjang, bahkan begitu panjangnya itu sampai diteruskan oleh putranya yang juga diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah, yaitu Nabi Sulaiman.
Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu relatif paling pendek, paling singkat, tetapi pencapaian hasil perjuangan dan dakwahnya bisa kita rasakan sekarang ini. Ya. Populasi umat Islam di dunia ini lebih dari 1 miliar, ya, lebih dari 1 miliar. Jadi butuh kesabaran dalam perjuangan ini. Jadi sebagian sahabat itu mengeluh, kenapa kok kita ini capek-capek perang, kok tidak cukup minta pertolongan kepada Allah, doa saja. Jenengan kan doanya mustajabah. Iya, kalau titik-titik dongo terus tidak ada ikhtiarnya, tidak ada perjuangannya, ya kita ini sebagai manusia lalu apa yang dilakukan? Karena yang bisa dilakukan oleh manusia ini hanya ikhtiar, hanya usaha dan kesabaran. Selebihnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, ya. Ini keluhan atau aduan sebagian sahabat kepada Rasulullah ini, Bapak Ibu para jamaah, itu juga terjadi juga di masa Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi makanya Rasulullah di sini mengingatkan kepada para sahabat, kamu tidak lihat itu bagaimana perjuangan dan dakwah orang-orang beriman sebelum kalian. Itu ada yang menghadapi resiko perjuangan dan dakwah itu sampai dikubur hidup-hidup. Ada yang digergaji dari atas kepalanya hingga terbelah menjadi 2. Ada yang dikupas kulitnya dengan sisir besi. Ibu Siti Masyitoh ini di masanya Fir'aun itu disiksa oleh Fir'aun, dimasukkan ke dalam bejana, ke dalam tungku panas, digodok hidup-hidup. Kenapa? Karena Ibu Masyitah teguh mempertahankan imannya kepada Allah. Termasuk anak-anaknya, bahkan yang masih bayi, yang masih dalam gendongan itu. Nah, Ibu Masyitah ketika ragu itu, ini saya masuk apa tidak? Karena dia gendong anaknya yang masih bayi itu, kalau saya masuk anak saya juga mati. Itu lalu Allah memberikan tanda, menunjukkan tanda kebesarannya kepada Ibu Masyitah, dan Fir'aun itu anaknya yang masih dalam gendongan, yang masih bayi itu bisa berbicara. Dia mengatakan kepada ibunya, wahai ibu, lakukan saja, masuk saja ke dalam tungku panas ini, karena Allah bersama kita. Ya, jadi akhirnya kan mati keluarganya Masyitah itu menghadapi ujian keimanan dari Fir'aun itu. Ya, ini orang perempuan yang tidak berdaya, ya, apalagi orang laki-laki yang ikut perang. Jadi resiko perjuangan dan dakwah itu selalu ada. Ya, itu kalau kita baca para jamaah di Al-Quran surat Ali Imran, ya, kalau saya tidak salah itu, atau di Al-Maidah. Umatnya Nabi Musa itu kan ketika diajak perang itu, termasuk melawan Fir'aun, itu kan umatnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa yang disebut kaum Bani Israel itu kan mengatakan, Nabi Musa, mbok kami ini enggak usah perang. Yang perang itu jenengan sama Tuhan jenengan saja. Loh, itu kan greget nih, Pak. Mbok kami ini enggak usah perang. Sing perang cukup jenengan sama Tuhan jenengan, sama Allah saja. Nah, nanti kami tunggu di sini. Kami tunggu di sini, pasti menang. Nah, itu. Gregetnya itu kaum Bani Israel itu, ya. Tapi syariat itu kan tidak begitu. Syariat itu kan ya harus berusaha, harus berjuang. Itu syariat, ya. Maka mau tidak mau akhirnya ya harus perang dengan Fir'aun itu. Sampai pada akhirnya kan karena memang dari sisi pasukan, dari sisi kemampuan, dari sisi logistik itu memang jauh kaumnya Nabi Musa dengan pasukannya Fir'aun, akhirnya akan kepepet sampai di Laut Merah itu kan. Ketika sampai di Laut Merah sudah kepepet, Nabi Musa kalau sudah begitu dia pasrah kepada Allah. Kalau kita ini usahanya sudah maksimal, sudah pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kepasrahan itulah Allah tetap meminta Nabi Musa supaya ikhtiar. Apa? Lemparkan tongkatmu ke Laut Merah. Itu kan ikhtiar juga itu. Yang bikin Laut Merah terbelah bukan Nabi Musa, bukan tongkatnya Nabi Musa, tapi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kalau kemudian tongkatnya Nabi Musa terus didipi, tongkatnya Nabi Musa itu namanya ilik. Tulisannya hamzah, ya, lam, qaf, ilik. Ya, itu tongkatnya Nabi Musa. Kalau orang ingin memiliki tongkatnya Nabi Musa, yo tidak ada mukjizatnya, wong dia bukan Nabi Rasul. Ya, dan yang membuat itu luar biasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi artinya kesabaran kita itu pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau kita baca sejarah perang yang dipimpin, yang diikuti oleh beliau, mayoritas perang yang dipimpin oleh Kanjeng Nabi itu umat Islam mendapatkan kemenangan karena sudah dilakukan ikhtiar, kerja keras, perjuangan, mereka semuanya sabar dan Allah memberikan kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu termasuk. Ya, jadi ini hadis nomor 17. Kemudian hadis nomor 18. Jadi hadis nomor 17 itu orang berjuang, orang berperang itu harus sabar, ya. Tapi kesabaran itu ditunjukkan dengan usaha, ya, dengan kerja keras, dengan perjuangan. Hadis nomor 18. Nah, ini sekarang tentang pembagian ghanimah. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Hunainin asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismati fa'ata al-Aqra bin Habis mi'atan minal ibil. Ini hadisnya agak panjang, saya baca garis besarnya saja. Jadi hadis nomor 18 riwayat sahabat Abdullah ibnu Mas'ud ini memberikan petunjuk kepada kita tentang kesabaran juga, yaitu ketika terjadi perang Hunain. Perang Hunain ini perang sudah di masa-masa akhir kepemimpinan Rasulullah. Rasulullah itu setelah perang Hunain, karena umat Islam mendapatkan kemenangan, maka Rasulullah membagi ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan para jamaah, orang ikut perang itu kalau dia menang perang, dia masih hidup, maka dia mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Dia juga mendapatkan nama baik. Namanya selalu dibicarakan oleh umat Islam karena jasa besarnya ikut perang dan memperoleh kemenangan itu. Tapi kalau meninggalnya mati syahid. Mati syahid itu tidak boleh mandikan jenazahnya, tidak boleh dikafani, tidak boleh disolati. Ya, jadi kalau mati balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini karena perang Hunain, lalu umat Islam mendapatkan kemenangan, maka ada banyak harta ghanimah atau rampasan perang yang diperoleh oleh umat Islam dari peperangan Hunain ini. Maka langkah yang diambil oleh Rasulullah adalah membagi harta rampasan perang ini. Maka oleh beliau 100 ekor unta. Loh, ini rampasan perangnya kan banyak banget. 100 ekor unta itu diberikan kepada sahabat yang namanya Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra bin Habis ini para jamaah, sahabat ini nyuwun sewu, mohon maaf, anaknya banyak banget. Anaknya banyak. Jadi oleh Rasulullah dia diberi 100 ekor unta sebab anaknya akeh. Nah, termasuk jenengan kalau tahu hadis ini kaitannya dengan sahabat ini, Al-Aqra bin Habis. Namanya saja Al-Aqra. Al-Aqra itu artinya botak. Ya, berarti sahabat ini orang putih, gitu, botak. Anaknya banyak. Tapi bukan berarti orang botak itu anaknya banyak. Ayo ketepatan naik itu. Anaknya banyak. Ini kalau jenengan tahu hadis ini, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Itu kaitannya dengan Al-Aqra bin Habis At-Tamimi ini. Jadi Al-Aqra ini punya anak banyak, saking banyaknya anak, itu tidak ada satupun yang pernah disayang, yang pernah dikudang-kudang, yang pernah ditimang-timang. Padahal orang tua itu kan umumnya kan kalau punya anak kecil itu kan ya disayang, diciumi, ditimang-timang. Tapi itu karena saking banyaknya anak, itu tidak ada satupun yang pernah dicium atau ditimang-timang. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
suatu ketika beliau itu kan sangat sayang kepada Sayyidina Hasan wal Husain itu. Nah, beliau kan suka mencium, suka menyayang, suka menimang, bahkan saat sholat saja itu Sayyidina Hasan wal Husain diajak Rasulullah, sehingga kadang Rasulullah saat rukuk, saat sujud itu kan ditumpahi oleh cucunya itu. Nah, melihat Rasulullah kok begitu akrab, begitu dekat dengan cucunya, itu heran Al-Aqra' bin Habis ini. Saya ini Kanjeng Nabi punya banyak anak, satu pun gak pernah ada yang tak cium, tak kudang-kudang itu. Sing dicium, sing dikudang-kudang mek istrinya tok. Anaknya ndak pernah. Itu maka Rasulullah mengatakan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak berbelas kasih, dia juga tidak akan dibelas kasih. Kalau orang tua tidak sayang kepada anaknya, anaknya pasti tidak akan sayang kepada orang tua. Ya, kadang orang tua sudah sayang saja, anak belum tentu balas sayang kepada orang tua. Ya, ini Al-Aqra' ini bin Habis. Nah, lalu ternyata bukan hanya Aqra' yang dikasih 100 ekor unta oleh Rasulullah. Wa a'ta Uyainata ibn Hisnin misla dzalik. Ada sahabat lain yang namanya Uyainah bin Hisan itu diberi juga 100 ekor unta. Berarti banyak banget ini ghanimahnya, rampasan perang. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengutamakan harta rampasan perang ini kepada pembesar-pembesar Arab. Maksudnya yang ikut perang, ya, yang ikut perang bukan hanya 2 sahabat ini, tapi beliau juga memberikan bagian banyak kepada para tokoh-tokoh, para pembesar-pembesar Arab yang ikut perang ini. Ketika Rasulullah sudah melakukan pembagian itu, ada seorang laki-laki, ya tentu saja sahabat, dia mengatakan begini, faqala rajulun wallahi inna hadhi qismatun ma udila fiha wa ma urita fiha wajhullah. Ada salah seorang laki-laki itu yang dengan berani-beraninya di hadapan Rasulullah, dia mengatakan, demi Allah, pembagian ini tidak adil. Pembagian ini tidak karena Allah. Bayangkan Pak, ini nyuwun sewu, Kanjeng Nabi masih hidup loh ini. Sudah ada yang berani mengatakan, ngomong seperti itu. Ini tidak adil pembagian ini. Ini pembagian ini bukan karena Allah. Ya, makanya nanti Kanjeng Nabi itu, siapapun Nabi dan Rasul itu pasti pernah dilawan oleh umatnya sendiri. Apalagi keturunannya dilawan oleh umatnya Rasulullah. Dilawan di sini dalam arti bahwa mestinya yang disampaikan oleh Rasulullah termasuk pembagian ghanimah itu harus dipatuhi, tapi ini dipersoalkan. Padahal Rasulullah itu dikenal sebagai orang yang paling adil. Tidak ada orang yang lebih adil dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada yang protes begitu. Fakultu, sahabat Ibnu Mas'ud ini mendengar laki-laki ini kok mengatakan begitu. Ini di depan Rasulullah aja dia berani, apalagi kalau Rasulullah sudah wafat. Maka sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan begini, fakultu wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala. Maka saya kemudian melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Pernyataan orang itu dilaporkan kepada Rasulullah bahwa ada salah seorang laki-laki yang keberatan dengan pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah dan menganggap itu tidak adil. Bagaimana reaksi Rasulullah? Fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi, ya. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahnya itu merah menyala. Jadi Rasulullah disebut tidak adil itu Rasulullah marah. Karena kenapa kok beliau marah? Beliau marah karena Allah. Marah karena Allah itu maksudnya adalah beliau membagi harta rampasan perang seperti itu. Itu juga bukan karena Rasulullah memperturutkan hawa nafsunya, tapi juga karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang dikatakan Muhammad itu keluar dari hawa nafsunya, melainkan itu adalah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Ya termasuk bukan hanya yang dikatakan, yang diperbuat termasuk pembagian ghanimah
ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga demikian, para jamaah, kadang kita itu melihat kok ini, nah, misalnya besok aja pembagian daging kurban, kok ini gak adil, kok aneh ini kok. Nah, itu selalu ada yang begitu itu. Padahal itu sudah dirapatkan oleh panitia, pikirannya wong akeh. Tapi kan keputusan tetap harus diambil kan gitu kan oleh ketua panitia atau yang punya otoritas itu. Itu masih ada orang yang mengatakan pembagian itu tidak adil. Ya, ini di masa Rasulullah juga pernah terjadi seperti itu. Ketika Rasulullah wajahnya sudah merah, ya, karena menahan marah itu, beliau kemudian mengatakan begini, "Tsumma qala, faman ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluh." Sampai Rasulullah mengatakan, siapa yang tidak adil? Siapa yang tidak adil jika Allah dianggap tidak adil? Ayo, siapa lagi yang mau dianggap adil? Kalau Allah saja dianggap tidak adil, Rasulullah dianggap tidak adil. Apakah ada yang lebih adil dibandingkan Allah dan Rasulullah? Seolah-olah Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya, jadi ini Rasulullah saking ini marahnya. Marah seperti ini boleh para jamaah. Loh Pak, kalau gitu Rasulullah itu gampang marah. Enggak, Rasulullah itu marah itu bisa dihitung. Rasulullah itu marah bisa hitung. Tapi Rasulullah itu pasti marah. Kalau sudah menyangkut urusan agama, beliau marah. Kalau harga diri beliau dibuli, dicaci maki, beliau tidak marah. Itu saksinya kota Taif itu. Rasulullah dicaci maki, bukan hanya dibuli, difitnah, diolok, dilempari batu sampai berdarah-darah. Sampai sahabat juga demikian, kakinya terpincang-pincang karena lemparan batu. Tapi Rasulullah tidak marah. Padahal malaikat Jibril sudah nawarkan bantuan akan mengambil bukit Taif dan ditimpakan kepada orang Taif yang mencelakai Rasulullah. Tapi Kanjeng Nabi tidak marah. Makanya Kanjeng Nabi itu kalau urusan pribadinya disinggung, tidak marah. Tapi kalau sudah agama, meskipun beliau sendirian, tidak ada yang membantu, beliau tidak pernah takut kepada siapapun. Nah, termasuk ini. Ini petunjuk dari Allah. Kok dianggap tidak adil itu? Apa ada yang lebih adil dibandingkan Allah dan Rasulullah? Ya, jadi Rasulullah marah. Makanya Rasulullah itu orang yang sangat sabar. Dan tidak ada orang yang kesabarannya seperti Rasulullah. Dari 5 Nabi dan Rasul yang mendapatkan sebutan ulul azmi, di antara 5 ini juga adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau juga kalau memberikan nasihat kepada sebagian sahabat, suatu ketika ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah minta diwasiati, dinasehati. Kanjeng Nabi, "Mbok saya ini diberikan wasiat, nasihat jangan panjang-panjang, pendek saja, tapi yang saya bisa melaksanakan wasiat itu." Kanjeng Nabi cuman ngasih 2 kata saja nasihatnya, la taghdab, jangan suka marah-marah. Jangan marah. Orang ini tidak puas, mosok nasihat kok mek ngono tok, gitu loh. Dia mengulang lagi. Kanjeng Nabi, tolong ausini, beri kepada saya wasiat, nasihat. Rasulullah tetap enggak berubah. La taghdab, jangan suka marah-marah, jangan marah-marah. La taghdab. Akhirnya orang ini tidak puas, mengulangi lagi, disebutkan itu beberapa kali, ada riwayat yang menyebutkan sampai 3 kali dan riwayat itu sahih. Rasulullah tetap tidak berubah, jangan marah, jangan mudah marah-marah. Orang ini ternyata ketika dia sudah pulang ke rumahnya, ternyata orang ini memang temperamen. Temperamen itu artinya gampang marah. Jadi Kanjeng Nabi itu seperti tahu orang yang datang kepadanya minta nasihat karakternya kayak apa itu. Kanjeng Nabi tahu, jangan suka marah-marah. Oh, ini berarti orang yang minta nasihat ini wonge gak kemean gitu loh. Dijak guyon jadi temenan, dijak temenan ya jadi temenan. Ya, kasih nasihat la taghdab, jangan suka marah. Artinya Rasulullah mengajarkan kesabaran ya. Dan Rasulullah lalu di tengah marahnya marah karena Allah ini, beliau kemudian mengatakan begini, "Tsumma qala yarhamullahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara." Kata Rasulullah, semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam. Sungguh Nabi Musa
sebelum saya ini disakiti oleh kaumnya lebih banyak daripada yang aku alami. Tapi Nabi Musa tetap bersabar. Jadi Nabi Musa itu juga termasuk ulul azmi. Karena kesabarannya teruji. Beliau menghadapi kaum namanya Bani Israel. Bani Israel itu kaum yang paling cerewet, paling rewel di dunia. Cerita tentang Al-Baqarah itu kan karena Bani Israel itu kan suruh nyembelih sapi ini sapi warna apa? Sapi ini sik perawan. Apa ya apa sapi perawan ambek rondo itu gimana? Sampai hampir tidak menemukan. Nah, itu Bani Israel itu orang sangat cerewet. Bikin masalah terus. Ya sampai sekarang. Bani Israel itu bikin masalah terus. Zamannya Nabi Musa aja berani, apalagi sekarang sudah tidak ada Nabi Musa. Ya, jadi makanya Rasulullah sampai menyebut nama Nabi Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Sungguh Nabi Musa itu disakiti oleh kaumnya lebih banyak daripada yang saya alami. Koyok-koyok begini, yang saya alami dari umat saya, ya, itu tidak terlalu parah dibandingkan yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Ya, jadi Nabi Isa juga sama. Nabi Isa itu kan saking sabarnya sampai mau dibunuh, disalib itu kan. Lalu Allah menyelamatkan itu kan. Sehingga Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yang mereka bunuh, yang mereka salib itu bukan Nabi Isa, walakin syubbiha lahum. Tetapi orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nabi Isa karena kesabarannya ditolong oleh Allah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi karena Nabi Isa juga sabar di dalam perjuangan itu, disakiti, dilempari batu, diludahi. Padahal mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Isa yang ditunjukkan kepada kaumnya Nabi Isa sama. Kaumnya Nabi Isa itu kaum Bani Israel juga. Kaum Bani Israel juga. Karena memang masa periode yang paling panjang itu masanya Bani Israel. Ya, masanya Bani Israel. Jadi karena itu Nabi Isa itu juga termasuk wa ulul azmi minar rusuli. Jadi ulul azmi itu kan ada 5 ya para jamaah. 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Ibrahim, 3 Nabi Musa, 4 Nabi Isa, 5 Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesabaran oleh Allah dan bisa sabar seperti para nabi, para rasul itu. Amin Allahumma amin. Ya. Kemudian hadis nomor 19. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada nggih? Lanjut nggih. Baik, saya lanjutkan nomor 19. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, saya baca hadisnya karena pendek. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah." Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika Allah berkehendak kebaikan terhadap seorang hambanya, maka dilaksanakan segera pembalasan siksanya di dunia. Sebaliknya, jika Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka ditahan dosanya itu hingga ia dituntut kelak pada hari kiamat." Hadis ini mengajarkan sabar kepada kita dalam arti sabar kita tetap harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Positive thinking. Itu ada orang baik kok cepat mati. Banyak orang baik kok umurnya pendek. Itu karena saking sayangnya Allah kepada orang itu supaya dia tidak sempat melakukan perbuatan dosa. Nah, itu begitu. Itu husnudzon itu begitu. Imam Asy-Syafi'i itu wafat di usia 54 tahun. Imam Al-Ghazali itu wafat di usia 55
tahun. Enggak tahu saya jenengan ini usianya berapa sekarang. Kalau nek delok Imam Syafi'i, Imam Ghazali sudah 50 tahun ya kari berapa tahun kan gitu ya. Mudah-mudahan diberikan panjang umur yang barokah ya. Jadi orang-orang baik itu kenapa umurnya tidak panjang? Ya karena Allah saking sayangnya kepada mereka. Supaya mereka tidak sempat melakukan perbuatan dosa. Lupa, tapi kenapa juga ada orang jelek banget, itu umurnya pendek? Yaitu karena saking sayangnya Allah pada dia supaya dosanya gak tambah akeh. Nah gitu. Itu husnudzon itu begitu. Husnudzon itu begitu. Tapi di tempat saya Pak, ada Pak, orang mendem, orang ini, tapi umurnya dawa Pak, gak mati-mati. Nah, husnudzonnya bagaimana? Itu Allah masih memberi kesempatan kepada dia supaya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu kita gak perlu ndongakne wong elek iku mati, gak perlu. Ndongane kok elek ngono. Ya Allah, si A iku ya Allah mendem ya Allah, gawe resek ae, pateni mawon ya Allah. Lho kok ndonga kok mateni wong itu kan nyuwun sewu gak boleh. Ya, lho tapi kan ndak membunuh Ustaz, mendoakan. Ya gak oleh. Donga-donga elek untuk orang lain itu juga gak boleh. Loh, tapi kalau dia didolimi Pak, orang didolimi itu dia secara fikih boleh balas kedoliman itu setimpal. Kalau dia pernah dipukul oleh si A misalnya satu kali, dia boleh secara fikih membalas pukulan itu 1 kali. Kalau dia membalas sampai 2 kali, 3 kali, dia yang dolim. Karena dia dipukul sekali, balasnya kok 2 kali, 3 kali. Itu dolim. Itu fikih. Tapi akhlakul karimah, akhlak itu kan di atasnya ilmu. Adab itu di atasnya ilmu. Kalau dia mau falyafu wal yasfahu, kalau dia mau memaafkan dan berlapang dada terhadap orang yang pernah memukul dirinya, itu lebih baik daripada ia membalas setimpal kedoliman yang dilakukan oleh orang lain. Nah, itu kan juga mengajarkan kesabaran pada kita. Meskipun ini secara teori ngomongnya gampang, tapi prakteknya angel. Ya, malah nek iso digasak uang pisan balese berkali-kali loh. Bahkan nek iso asal ijen-ijen terus ngeroyok gitu kan. Naudzubillah ini. Nah, jadi tidak boleh. Termasuk doa minta mati itu tidak boleh. Kan kapan hari ada di hadis ini kan sudah kita bahas. Tidak boleh kita minta mati kepada Allah. Ya Allah, saya bosan urip ya Allah. Pateni mawon ya Allah. Oh, karena bunuh diri itu gak boleh. Akhirnya doanya minta mati. Mati itu gak perlu diminta karena mesti akan datang, pasti akan terjadi. Sesuatu yang pasti akan datang akan terjadi gak perlu diminta, mesti teko. Karena siapapun pasti akan mati. Maka Rasulullah mengajarkan doa, seandainya orang itu doa minta mati, maka doanya adalah, ya Allah, aku mohon kepadamu, ya, berikanlah panjang umur kalau memang kehidupan ini baik untukku. Tapi kalau kehidupan ini buruk untukku, maka matikanlah aku. Nah, itu boleh begitu. Itu tidak minta mati itu. Itu tidak minta mati. Tapi dia minta supaya kehidupannya itu barokah, supaya kehidupannya itu manfaat untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu boleh ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, hadis ini mengajarkan kepada kita tentang positive thinking ya. Jadi kalau ada orang tapi tidak boleh kemudian kita ambil kesimpulan gini, wong apik-apik iku umure pendek-pendek, makanya ojo dadi wong apik. Nah, iku sing keliru, Pak. Ya. Wong apik-apik iku umure pendek. Makanya ojo dadi wong apik, sebab wong apik iku umure pendek. Ini nyuwun sewu proposisi yang salah ya. Jadi proposisi yang salah. Mestinya kita dahulukan positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis nomor 20. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazai ma'a idhamil bala. Nah, Nabi mengatakan sesungguhnya besarnya balasan itu bersama dengan besarnya bala, ujian. Jadi nyuwun sewu para jamaah, kalau orang itu ujiannya berat, itu balasannya besar dari Allah.
Kalau orang itu ujiannya kecil, ya balasannya ya kecil. Dan Allah Maha tahu. Dan Allah tidak mungkin menguji kemampuan hambanya, menguji kesabaran hambanya di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Gusti Allah itu nguji seseorang itu sudah sesuai dengan kemampuan orang itu menerimanya. Ya namanya saja ujian, artinya kalau dia lulus, dia akan diberikan kemuliaan hidup oleh Allah. Tapi kalau dia tidak lulus menghadapi ujian Allah itu, maka dia akan menjadi orang yang kufur kepada Allah, dalam arti kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seperti sebuah kata mutiara ya, tapi ini hadis ya. Ini hadis. Inna idzamal jazai ma'a idzamal bala. Sesungguhnya besarnya balasan yang diterima oleh seseorang itu bersama dengan besarnya bala. Ini mirip seperti firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah. Bahkan oleh Allah diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Itu diulang 2 kali oleh Allah. Artinya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, bukan begitu. Tapi bersama atau beserta kesulitan itu ada kemudahan. Itu diulang 2 kali oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Loh, berarti kalau Allah sedang menguji seseorang itu diberikan problem, masalah. Problem itu bahkan mungkin bukan hanya 1, tapi banyak. Problem itu bukan hanya ringan, tapi berat. Itulah cara Allah mendewasakan orang itu. Cara Allah membuat orang itu supaya dia lebih sabar menghadapi masalah yang akan dihadapi di kemudian hari. Dan kesabaran itu pasti akan berbuah manis. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Itu kan perintah itu diperoleh dari mimpi. Dari mimpi. Bukan malaikat diutus oleh Allah nemui Nabi Ibrahim supaya disampaikan bahwa Allah memerintah supaya putranya yang bernama Ismail itu disembelih. Tidak begitu. Tapi diperoleh melalui mimpi. Bahkan disebutkan itu di dalam kitab Durratun Nasihin kalau saya tidak salah. Itu Nabi Ibrahim itu mimpi sampai 3 kali menyembelih Ismail itu. Mimpi pertama itu Nabi Ibrahim masih ragu. Makanya disebut dengan tarwiyah. Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Tarwiyah itu salah satu maknanya Nabi Ibrahim itu merasa gamang, ragu. Mimpi ini dari Allah apa dari setan? Ini ru'ya sholihah apa ru'ya ghairu sholihah? Ini mimpi baik atau ini bukan mimpi baik? Dari Allah apa dari setan? Itu Nabi Ibrahim ragu, bimbang. Kalau dari Allah, mosok sih Gusti Allah itu nyuruh nyembelih Ismail. Kalau dari setan, ya mosok ya begitu. Wong setan itu kan biasanya nggoda supaya manusia itu mencintai urusan duniawi, termasuk cinta kepada anak itu kan seneng kepada duniawi. Ragu Nabi Ibrahim, makanya disebut tarwiyah. Ternyata malamnya Nabi Ibrahim mimpi lagi. Mimpi yang kedua. Mimpi yang kedua ini Nabi Ibrahim lebih jelas daripada yang kemarin. Oh, ini perintah menyembelih Ismail ini dari Allah. Maka disebut dengan hari Arafah. 9 Dzulhijjah. Arafah itu dari kata Arafah ya'rifu, maknanya adalah tahu atau paham. Nabi Ibrahim tahu atau paham mimpi ini datang dari Allah, bukan dari setan. Karena mimpi ini terjadi 2 kali. Tapi Nabi Ibrahim tidak tahu apa rahasia hikmah di balik perintah Allah ini. Sampai malamnya Nabi Ibrahim mimpi lagi. Mimpinya sampai 3 kali. Maka Ibrahim yakin
mimpi ini pasti dari Allah. Karena mimpinya sampai 3 kali. Tapi dia tidak tahu rahasia di balik perintah penyembelihan ini apa. Akhirnya 10 Dzulhijjah, itu yang disebut dengan hari Nahr, Nabi Ibrahim ajak Ismail di Mina. Ya, jadi sekarang itu kan di Mina, di dekat tenda yang awal masuk dari Musdalifah itu, setelah Mina Jadid, itu sampingnya Istana Raja itu kan ada bukit, ada gunung, ada tugu putih ya, namanya disebut dengan Jabal Kurban. Itu di tempat itu Nabi Ibrahim dulu menyembelih Ismail menurut sebuah riwayat. Nah, ternyata kalau kita baca di Al-Qur'an yang surat As-Saffat ayat 102, saat Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah menyembelih Ismail, itu kan Nabi Ibrahim mengatakan kepada Ismail begini, "Fandur madza tara." Pikirkan nak, bagaimana pendapatmu? Kok aku ini disuruh oleh Allah, diperintah untuk menyembelih kamu? Bagaimana jawaban Ismail? Jawaban Ismail begini, "Ya abatif al-ma tu'mar." Wahai ayahku sayang, ayahku tercinta, laksanakan saja apa yang diperintah oleh Allah kepada jenengan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Kan itu kan? Semoga ayah mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Jadi Nabi Ibrahim sabar. Oh, ini sabari pol-polan, Pak, wong dikon beli anake mek situk pisan. Nek anake selawe ngono kena dipilih, sing paling dablek sapa? Kena dipilih. Ini anake mek situk. Tapi Nabi Ismail juga diberi kesabaran yang lebih oleh Allah. Sehingga sampai mengatakan, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ayah akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Saya lanjutkan sedikit. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah apabila menguji suatu kaum, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, ibtalahum. Allah akan menguji kaum itu. Cinta itu harus diuji dan pengujian cinta itu harus melalui pembuktian. Ya. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ujian Allah, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu suhtu. Dan barang siapa yang murka dengan ujian dari Allah, maka juga Allah akan murka kepada dirinya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis sahih. Riwayatnya Imam At-Tirmidzi. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para jamaah, alhamdulillah kita dapat mengkaji 4 hadis malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita dan dapat kita jadikan bekal dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta